上！喷堂宝书，我的法力，快给我停！速速前来，不老少。大事一乱，也很容易遭遇不幸，死的死。小石头娶媳妇儿后，石浩，天人族，你会离开吗？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Jumat telah tiba nih guys. Tonghua yang kalian tunggu-tunggu alias si anak beruang yang juga ternyata Pak Boy. Hehehe. Dan tentunya guys, di part kali ini nggak perlu ditanya lagi lah ya. Udah pasti seru. Apalagi sesuai spoiler kemarin kalau di part 59 tepatnya episode 61 MSJ One Mission J. Kita bakal melihat Shihao yang kembali bertarung guys dengan si Lin Kun. Dan di sini bakal terjadi perebutan suatu harta yang ternyata bentuknya sangat lucu guys. Selain itu, kita bakal bertemu lagi dengan karakter kesukaan kalian nih. Hihihi. Kira-kira siapakah itu? Nah lo, udah pasti penasaran kan? So langsung saja kita masuk ke part 59 WMSJ. One Mission J Perfect World Dunia yang Sempurna. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Shihao yang menemui si wanita pupil ganda guys. Di sini mereka melakukan sedikit pembicaraan yang menurut Mimin, wanita pupil ganda itu sama sekali tidak ada maksud jahat kepada Shihao. Apalagi di sini dia mengatakan dirinya sangat berharap agar Shihao menjadi orang yang besar di masa depan nanti dan tidak terbunuh dalam kekacauan gurun. Setelah itu, perjalanan pun masih panjang. Shihao pergi mencari setengah kotak pusaka dunia di lembah dewa, dan akhirnya ketemu. Dia pun berhasil menemukan setengahnya dan berhasil menyatukan kotak pusaka dunia itu. Tapi ternyata di sana ada perangkap yang menjebak mereka. Sehingga Shihao mau tidak mau meminta bantuan kepada pagoda kecil agar mereka bisa keluar dari sana. Dan akhirnya sepakat. Shihao dan kawanannya pun kabur dengan memasuki dunia kecil di dalam kotak pusaka yang sudah dibuat oleh sang pagoda kecil sebelumnya. Dan singkat cerita, kotak pusaka itu membawa mereka ke lembah gunung. Dengan cepat, Shihao mengeluarkan kulit binatang untuk terbang dari sana. Tapi di sana mereka terus diserang oleh petir-petir yang dilancarkan entah dari mana guys. Shihao pun yakin, selama mereka mengikuti peta yang tertulis di kulit binatang, mereka itu bakal selamat. Di sini, si Tahong sampai ngompol guys, saking takutnya. Orang-orang sampai ngeliatin dia dengan muka yang terheran-heran gitu guys. Tapi sialnya mereka sampai ke jalan buntu dan hanya ada dinding. Namun jika berdasarkan peta, harusnya di depan mereka itu ada jalan, sehingga Shihao mencoba untuk memastikannya dan mereka pun menerobos. Dan tuar, benar saja, kalau itu adalah jalan yang benar guys. Dan mereka pun berhasil keluar dari mala bahaya. Dan tidak lama dari itu, sebuah guci yang tersegel di dalam air pun keluar. Yang ternyata itu adalah pot es ilahi yang dicari-cari oleh Shihao. Lin Kun pun langsung mengeluarkan mantranya. Dia ingin mendapatkan pot es itu. Tentu saja tidak Shihao biarkan. Dan tuar. Tidak hanya sampai di situ. Lin Kun pun memanfaatkan kekuatan pot es itu dan menyerang mereka dengan kekuatan pot es ilahi yang bisa membekukan musuh. Mereka harus cepatnya menghentikan Lin Kun membuka pot es ilahinya agar kupu-kupu kaisar yang ada di dalamnya tidak mengenali Lin Kun sebagai pemiliknya guys. Sementara Tahong yang ingin menghentikannya malah dijadikan bola es. Aduh, ini burung kocak benar dari awal guys. Tapi serangan pot es juga tidak kunjung berhenti, membuat mereka kesulitan mendekatinya. Dan kali ini Shihao pun terperangkap di dalam es, sehingga teknik Melrock pun dia keluarkan untuk membebaskan dirinya. Tapi ternyata itu juga sia-sia saja. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba pot es ilahi itu menyerap energi semua orang yang ada di sana guys. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa kabur. Dikatakan juga,
saat kupu-kupu kaisar merasakan ada ancaman, maka dia akan melakukan pemulihan secara paksa, yaitu menyerap energi musuh yang ada di sekitarnya. Lincoln yang mengira dia aman-aman saja. Ternyata energinya juga ikut diserap, guys. Nah loh, Tahong yang melihat itu pun senang dia. Dan akhirnya selesai. Dari pot es ilahi pun keluar suatu benda bulat kuning yang terus mengejar Shihao. Jin Hong merasa dirinya yang lebih tampang, harusnya dia yang dikejar. Yeay, bisa gitu. Dan ternyata itu adalah telur, guys. Telur itu menetaskan larva kupu-kupu kaisar yang mereka cari-cari. Lucu sekali dia. Dia juga memakan rumput pemberian si Dewa Willow. Tapi melihat perlakuannya ke Shihao, ini jelas kalau dia telah menyukai Shihao dan memilihnya sebagai tuannya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke ibu kota. Di sini, Shihao cukup kesal karena sang larva yang memakan habis setengah obat mujarabnya. Jadi gini guys, sedikit penjelasan ya. Yang namanya makhluk suci seperti larva kaisar ini, makanannya itu mesti mengandung esensi yang bagus. Jadi kalau kayu biasa sama daun biasa, itu nggak bisa dia makan guys. Haruslah benda-benda bagus seperti artefak, obat mujarab, dan yang lainnya. Sehingga bakal habis ini harta Shihao dimakan sama dia guys. Shihao pun memutuskan akan meninggalkan larva ini di kaki gunung primordial. Biarkan dia menghabisi tanaman di kebun obat mujarab. Mendengar itu, Yunsi pun berpikir, kalau Shihao ikut dirinya ke gunung primordial, sekaligus mengembalikan armor lengannya, maka misinya akan berhasil. Tapi tiba-tiba, mereka mendapatkan sebuah dekret dari Gunung Pulau yang meminta Shihao agar segera pergi ke Gunung Pulau, guys. Shihao tentu tidak senang dengan kondisi ini. Bahkan dia berpikir kalau ini merupakan jebakan dari Sekte Agung yang ingin balas dendam. Namun Yunsi berpikir kalau memang Sekte Agung ini ingin balas dendam, mereka bakal mengirimkan orang. Jadi kemungkinan dekret pemanggilan ini bukan ditujukan untuk balas dendam, melainkan karena kekacauan gurun yang sudah semakin dekat guys. Tentu saja Shihao bingung kalau Gunung Pulau sendiri tidak bisa menangani kekacauan gurun, kenapa mengundang dirinya? Yunsi menjawab ini semua karena armor lengan yang ada di tangannya Shihao. Nah, di sini bakal ada sedikit penjelasan nih guys. Jadi saat bencana gurun terjadi, lebih dari 90% praktisi di ranah Venerable itu akan dihilangkan sepenuhnya alias terbantai guys. Tapi praktisi yang di bawah ranah Venerable itu tidak bakal langsung mati alias nggak bakal langsung dibantai. Nah, armor lengan ilahi yang digunakan Shihao itu sebenarnya digunakan untuk membuka formasi kuno yang nantinya orang-orang bisa masuk ke formasi itu dan meninggalkan bencana gurun sehingga mereka masuk ke tempat yang namanya alam atas guys. Dikatakan juga alam atas adalah tempat yang aman. Tapi menurut Yunsi juga, kalau Gunung Pulau ingin mendapatkan armor lengan Shihao, itu bukan untuk membuka formasi kuno, melainkan untuk menekan gunung celestialnya Yunsi guys. Jadi sebenarnya Gunung Pulau adalah musuh bebuyutannya gunung celestial, tempat Yunsi tinggal. Tapi ada satu catatan guys, bencana gurun ini, kalau semakin banyak orang kuat, maka semakin dahsyat bencananya guys. Mendengar itu membuat Shihao berpikir kalau Dewa Willow juga akan terkena imbasnya. Menurut legenda, di zaman dulu juga pernah terjadi. Dan orang-orang terbakar hangus seperti rumput guys, semuanya meninggoy. Jadi Yunsi mengajak klan batu Shihao untuk kabur bersama dengan mereka. Namun Shihao harus kembali ke desa dulu dan menjelaskan ini semua kepada orang desanya. Dia juga akan mengajak Yunsi untuk ikut. Sehingga itu membuatnya tersipu malu guys. Cihuy. Berbeda dengan Ling Er, dia terbakar api cemburu dan tidak ingin ikut mereka. Tapi akhirnya dia memerintahkan Tahong untuk pergi menemui ayahnya sang kaisar api dan memberitahukan kabar ini semua. Dia juga diiming-imingi akan menjadi muridnya guru Vermilionnya nanti guys.
Namun di sini lucunya, di Desa Batu ternyata ada sebuah adat guys. Di mana adat itu kalau membawa pulang cewek dari luar itu harus digendong guys. Jadi mau tidak mau, kedua cewek cantik ini bakal digendong oleh Shihao untuk memasuki Desa Batu. Wadidaw. Ini si anak burung lama-lama jadi pak boy juga nih guys. Sesampainya di sana, orang-orang juga memuji kehebatan Shihao yang membawa dua wanita sekaligus pulang kampung. Cantik-cantik pula. Malamnya saat makan-makan, Ling di sini terlihat iri guys. Karena Yunxi yang dihampiri oleh para anak kecil dan dirinya yang dipuji cantik. Sementara dirinya satu pun tidak ada yang menghampirinya dan dia duduk sendiri. Kasihan juga ya. Sementara sang kakek patriark akan mengadakan pesta pernikahannya Shihao. Dan dia ingin agar Shihao mempunyai banyak bayi sebelum pergi dari desa. Buru-buru banget ini kakek nih. Mendengar itu, Yunxi dan Ling jadi malu dan berusaha menjelaskan kalau ini tidak seperti yang mereka lihat. Dan muncullah sang karakter kesukaan kalian nih guys, yaitu si Mao Chiu. Ada juga si bebek botak yang bingung kenapa ada orang celestial yang datang ke sini. Mimin lupa nama si bebek botak ini guys, coba kalian tulis di kolom komentar namanya. Mimin lupa soalnya. Singkat cerita, saat malam, Shihao pun berbicara dengan Dewa Willow. Di sini dia sangat galau guys. Apakah dirinya harus memberitahukan ke semua orang soal bencana gurun ini? Namun Dewa Willow dengan bijak menjawab, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diketahui. Tapi itu juga membuat Shihao sedih guys. Dia berpikir kalau Dewa Willow yang akan pergi. Dewa Willow pun mengatakan dia tidak akan pergi meninggalkan domain ini. Dia sendiri juga tidak ingin terlibat dalam bencana besar ini. Ini sungguh membuat Shihao galau guys. Apalagi Dewa Willow yang ranahnya venerable ke atas. Maka sudah dipastikan saat bencana gurun itu datang, maka Dewa Willow juga akan menjadi salah satu korbannya guys. Aduh. Mimin antara mau senang atau sedih nih. Senang karena Shihao mendapatkan dua istri, sedih karena Dewa Willow mungkin akan pergi guys. Eits, tapi sebelum itu, mari kita masuk ke sesi spoiler dulu ya guys ya. Tentunya spoiler kali ini akan menjawab guys. Apa yang bakal dilakukan oleh Shihao selanjutnya? So pastinya bakal bikin kalian penasaran bukan? Tapi kalian mesti ingat, buat yang tidak suka spoiler silahkan di skip saja ya guys ya. So langsung saja kita masuk ke spoiler untuk part 60 episode 62 WMSJ Perfect World Dunia yang Sempurna yang bakal rilis di Jumat depan. Jadi guys, setelah istirahat cukup panjang di Desa Batu, kampung halamannya Shihao, mereka akan pergi ke suatu tempat guys. Dan di sini si bebek botak itu bakal ikut pergi. Namun yang kerennya di sini nanti mereka akan menaiki suatu naga betulan gitu guys yang super besar. Entah kemanakah tujuan mereka. Tapi Mimin menebak kalau mereka akan pergi ke Gunung Primordial, yaitu Gunung Celestial tempat Yunxi tinggal. Selain itu, Shihao akan bertarung melawan salah satu jenius orang Gunung Celestial. Dan nantinya akan bertemu lagi dengan si kakeknya Yunxi guys. Di sini mereka juga melakukan sesuatu, entah apa itu. Yang pasti, mereka menyalurkan kekuatan mereka ke si bebek botak guys. Mungkin di sini mereka ingin membuka formasi kuno yang ada di armor lengan itu guys. Tapi yang lebih mengejutkan di sini nanti, itu bakal muncul seorang gadis cantik guys, bergaun ungu yang akan menghampiri mereka. Nah loh, kira-kira siapakah ini? Kalian mesti tahu kalau dia bukan si wanita pupil ganda guys. Ini beda orangnya, mukanya aja beda. Sepertinya dia mempunyai hubungan atau kenal dengan si bebek botak. Atau jangan-jangan bebek botak tahu akan dirinya. Tapi kita lihat saja nanti ya guys di minggu depan. Yah, dan selesai untuk part 59 WMSJ. Update lagi di minggu depan, seperti biasa di hari Jumat, untuk Tonghua yang satu ini guys. Di siang hari, paling lama sore hari. Dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie.
So thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.